Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita hadis arba'in yang pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-40 tentang kehidupan dunia yang fana, kehidupan dunia yang sementara. Kita baca hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masya wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu an kemudian berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka janganlah menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka janganlah menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6416. Para jamaah sekalian, ketika kita membaca hadis ini, bisa kita bayangkan ya, betapa Rasulullah SAW ini demikian care-nya kepada para sahabat. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang ketika itu termasuk sahabat kecil Rasulullah. Ibnu Umar ini termasuk sahabat kecil Rasulullah yang aktif mengikuti taklimnya Rasulullah, yang Rasulullah pun sangat mencintainya. Jadi dia cerita, kalau bahasa sini ya dirangkul lah. Satu ketika saya dirangkul sama Rasulullah, dirangkul. Demikian Nabi ini tidak melihat orang itu dari dari derajatnya. Yang penting sahabat itu semua dicintai oleh Rasulullah. Dan Ibnu Umar ini termasuk satu di antara sahabat kecil Nabi yang cerdas, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada yang disebut salah satu abadilah. Ada 3 Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas. Ini tiga Abdullah yang demikian dekat dengan Rasulullah. Nah, Abdullah bin Umar ini bercerita, satu ketika saya itu dirangkul oleh Rasulullah itu. Kemudian beliau berpesan kepada aku, yang ini hakikatnya adalah pesan kepada kita semua umatnya. Pesannya singkat tetapi mengandung sebuah rumus kehidupan yang demikian
menyeluruh secara global, inilah sesungguhnya pandangan hidup orang yang beriman. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing yang kita tidak mengenal siapa-siapa dan kita tidak dikenal oleh siapa-siapa. Misalkan kemarin waktu Piala Eropa, panjenengan pergi ke Eropa untuk live, melihat langsung sendirian. Kita di sana tidak dikenal siapa-siapa dan tidak mengenal siapa-siapa. Itulah perasaan kita hidup di dunia itu kayak begitu. Nggak betah, nggak kerasa. Atau abirus sabil, seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, seorang musafir. Misalnya ada tenaga kerja ke luar negeri, itu mesti kepingin pulang ke kampung halamannya. Dan kampung halaman kita itu sesungguhnya adalah negeri akhirat. Nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, itu kan aslinya penduduk surga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan seterusnya itu. Jadi tempat tinggal awal nenek moyang kita itu di surga. Maka dunia ini sesungguhnya adalah sekedar kita itu mampir. Maka intinya dari hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang cara pandang kita terhadap dunia ini. Bahwa dunia ini adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal akhirat kita. Kesempatan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh yang wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti amal kita di dunia ini akan dibalas tuntas oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Maka ketika itu faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari nerakanya, dimasukkan ke dalam surganya, itulah orang yang mendapatkan keberuntungan. Sehingga dengan demikian orang yang beriman tidak akan tamak kepada kehidupan dunia ini. Maka dia akan betul-betul menyadari bahwa kampung asli kita adalah kampung akhirat. Maka kesimpulan dari hadis ini memberikan satu manhaj kehidupan kita, satu cara pandang kita terhadap dunia. Dunia ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan bekal akhirat yang kita tidak tahu berapa lama kita di dunia ini. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Sewaktu-waktu kembali, maka watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala, ketundukan kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih di masa-masa seperti ini, berita duka itu kayak iklan. Dan kemudian bendera kematian itu hampir kayak bendera 17 Agustus. Ya, saudara kita, teman kita, kenalan kita satu persatu dipanggil menghadap Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang mendahului kita husnul khotimah, yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang masih sehat mudah-mudahan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala, yang pada akhirnya virus ini ya walaupun tidak hilang, mungkin nanti akan bisa seperti influenza itu, yang awalnya jadi pandemi, jadi wabah, tapi karena kemudian masyarakat sudah teredukasi, sudah ditemukan obatnya, sudah ditemukan antivirusnya, insya Allah akan menjadi sesuatu yang biasa dan tidak menakutkan seperti sekarang ini, yang meresahkan semua orang. Ya, antara yang percaya, antara yang tidak, maka sikap kita ya tetap berada pada pertengahan antara ikhtiar lahiriah dengan doa dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap orang mukmin, selalu menggantungkan kepada Allah Ta'ala tetapi tidak melupakan ikhtiar. Rasulullah saja kalau perang pakai baju besi, bahkan bajunya rangkap-rangkap. Itu dalam rangka mengajari kepada kita untuk
tetap berikhtiar lahiriah, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kelak kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.